Halo, jumpa lagi dengan saya dalam studi Al-Quran. Hari ini kita akan melihat perbandingan ayat cinta dan ayat membunuh dalam Al-Quran. Dengan melihat perbandingan dua ayat ini, kita akan dapat menilai apakah Islam itu sebagai agama kasih ataukah sebagai agama teror. Namun sebelum kita melihat lebih lanjut tentang kedua ayat tersebut, pertama-tama kita coba satukan dulu paham kita tentang Al-Quran. Umat Islam sangat meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu yang langsung dari Allah. Jadi apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu merupakan kata-kata Allah sendiri, tanpa campur tangan manusia. Al-Quran diyakini sebagai kebenaran yang meyakinkan. Karena apa? Karena Allah yang mewahyukannya adalah Maha Benar. Al-Quran merupakan keterangan yang jelas, petunjuk dan pelajaran bagi umat Islam. Al-Quran juga dilihat sebagai penjelasan yang sempurna. Lewat Al-Quran, Allah tidak hanya sebatas memberi keterangan dan penjelasan atau memberi pelajaran, tetapi Allah juga mau memberi petunjuk dan pedoman hidup bagi umat Islam. Jadi di dalam Al-Quran itu ada perintah-perintah Allah, petunjuk-petunjuk Allah, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, berangkat dari pemahaman ini, dikaitkan dengan dua ayat tadi, maka kita bisa mengatakan bahwa ayat cinta dan ayat membunuh itu dari Allah. Dan itu jelas dan benar sebagai pedoman bagi umat Islam. Nah, sekarang kita akan melihat perbandingan jumlah ayat cinta dan ayat membunuh. Yang dimaksud dengan ayat cinta adalah ayat di mana di dalamnya terdapat kata cinta dan kasih. Memang tidak hanya fokus pada dua kata ini, tetapi termasuk juga kata turunannya. Misalnya seperti mencintai, dicintai, pecinta, kekasih, pengasih, mengasihi, dan lain sebagainya. Sedangkan ayat membunuh adalah ayat di mana di dalamnya terdapat kata bunuh. Membunuh, dibunuh, terbunuh, pembunuhan, dan lain sebagainya. Tentang dua ayat ini, kami pernah membuat tulisan di blog kami. Jadi bisa di search saja di Budak Bangka Blogspot. Ya, kami telah merangkum ayat-ayat cinta dalam Al-Quran dan juga ayat-ayat membunuh dalam Al-Quran. Nah, kalau kita membaca Al-Quran dengan berpatokan pada kriteria yang tadi, maka kita akan menemukan perbandingan jumlah ayat cinta dan ayat membunuh seperti dalam tabel berikut ini. Nah, kalau dari tabel ini tampak sekilas bahwa ayat cinta itu unggul dalam jumlah surah, jumlah ayat, dan juga tampilannya. Ini bisa dimaklumi karena ayat cinta dia memuat dua kata kunci, sedangkan ayat membunuh hanya satu kata kunci. Kalau ayat cinta ini kita jabarkan ya berdasarkan kata kuncinya, maka kita akan menemukan perbandingannya kurang lebih seperti ini. Ya, ayat cinta hanya 31 ayat, 37 tampilan, sedangkan ayat kasih 89 ayat, 94 kali tampilan. Nah, kita akan melihat perbandingan konteks waktu. Ada dua konteks waktu dalam Al-Quran terkait dua ayat ini, yaitu waktu lampau dan juga waktu kini. Yang dimaksud dengan waktu lampau, kasih atau membunuh yang terjadi pada masa sebelum Muhammad. Jadi bisa saja pada masa Ibrahim, Musa, Nuh, Yusuf, dan lain sebagainya. Sedangkan waktu kini
itu pada masa Muhammad. Nah, perbandingan konteks waktunya bisa dilihat dalam tabel berikut ini, ya. Nah, kalau kita melihat dari perbandingan jumlah ayat dengan konteks waktu, maka kita bisa menemukan satu kesimpulan bahwa ayat cinta unggul dalam jumlah. Nah, bagaimana dengan nada perintah terkait dua ayat ini? Ya. Nah, sekarang kita akan melihat perbandingan nada perintah pada ayat kasih dan ayat membunuh. Ya. Nada perintah itu maknanya di sana ada ajakan untuk melakukan atau tidak melakukan. Nada perintah ini ada unsur kewajiban. Orang harus melakukannya. Jadi melakukannya itu bisa dalam bentuk positif, bisa juga dalam bentuk negatif dengan tidak melakukannya. Nah, kalau kita berpatokan pada ini, kita akan menemukan perbandingan ayat cinta dengan ayat membunuh itu sebagai berikut. Bahwa perintah cinta, ayat cinta itu hanya 5 ayat. Sedangkan ayat membunuh itu ada 17 ayat. Jadi perbandingannya sangat jauh. Ya. Kalau kita membaca 5 ayat cinta tersebut dan membandingkannya dengan 17 ayat membunuh, maka kita akan menemukan bahwa nada perintah ayat cinta tidak sejelas dan tidak setegas ayat membunuh. Ini fakta. Ya. Perintah membunuh itu tadi ada 17 ayat. Ya. Dari 17 ayat itu kita dapat membuat pembagian lagi itu 6 ayat itu konteks lampau. Ya. Jadi perintah membunuh terjadi pada masa Musa, masa Yusuf dan lain sebagainya. Jadi ada 11 ayat perintah membunuh pada masa Muhammad. Jadi masuk kategori konteks kini. Nah, dari 11 ayat itu, 6 ayat perintah dalam bentuk larangan dan 5 perintah dalam bentuk ajakan. Nah, ini perbandingannya. Nah, kita dalami perintah cinta dan perintah membunuh dalam 2 wahyu Allah ini. Kalau ayat cinta tadi dikatakan ada 5. Dari 5 itu terdiri dari 3 ayat larangan, 2 ayat ajakan. Jadi larangan berarti jangan membunuh, jangan mencintai. Nah, model seperti itu. Kalau cinta berarti jangan mencintai, jangan berkasih sayang. Sedangkan ajakan cintailah, kasihilah. Nah, itu larangan itu ditujukan kepada orang kafir atau musuh-musuh Allah. Sedangkan ajakan itu ditujukan kepada orang tua dan sesama muslim. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa perintah mencintai hanya ditujukan kepada sesama muslim, bukan kepada non-muslim. Ya. Itu. Ini wahyu Allah, kehendak Allah. Jadi dari 5 perintah ayat cinta disimpulkan bahwa perintah mencintai itu hanya ditujukan kepada non-muslim, bukan kepada non-muslim. Ya. Kasihilah. Sedangkan larangan tidak ditujukan kepada non-muslim atau orang kafir. Nah, bagaimana dengan membunuh? Ya. Membunuh itu bentuknya larangan dan juga ajakan. Itu ditujukan kepada hewan dan kepada manusia. Itu orang kafir, musyrik, diri sendiri, dan juga anak-anak.
Dari sinilah kita bisa menilai Islam identik dengan kekerasan dan intoleransi. Karena tidak ada perintah untuk mengasihi orang kafir, orang yang bukan Islam. Justru orang yang bukan Islam itu diperintahkan untuk dibunuh. Ya. Kita akhirnya sampai pada kesimpulan logis. Ya. Dari uraian-uraian tadi kita akan menemukan bahwa soal jumlah ayat cinta unggul daripada ayat membunuh. Ini disebabkan karena dia punya dua kata kunci. Ya. Namun, perintah dalam ayat membunuh jauh lebih tegas dan lebih jelas daripada ayat cinta. Jadi dengan kata lain, ayat cinta itu dia unggul dalam kuantitas, tetapi dalam hal kualitas, ayat membunuh yang unggul. Sekalipun hanya satu kata kunci. Ajaran kasih dalam Islam itu ditujukan kepada sesama Islam. Dan perintah membunuh itu ditujukan kepada non-Islam, kepada hewan dan juga diri sendiri. Jadi bayangkan kalau dalam kehidupan sejak kecil anak-anak sudah dibiasakan membaca Al-Quran, di mana di dalamnya terdapat perintah-perintah membunuh orang kafir, orang yang bukan Islam, maka apa yang terjadi? Ya, sejak kecil sudah ditanamkan hal tersebut. Nah, dari sini kita dapat simpulkan Islam bukanlah agama kasih sebagaimana yang sering didengung-dengungkan. Islam adalah agama teror karena perintahnya adalah membunuh orang yang bukan Islam. Demikianlah studi singkat mengenai Al-Quran terkait dengan perbandingan ayat cinta dan juga ayat membunuh. Semoga apa yang telah dipaparkan ini dapat membuka wawasan kita. Sekian dan terima kasih.